Halo, selamat datang kembali lagi bersama saya Geran Hia di Mobile Programming Tutorial menggunakan App Inventor. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu App Inventor, dengan bahasa pemrograman apa App Inventor, terus saya sudah membahas sekilas mengenai cara memprogram App Inventor. Kali ini kita akan mengenal dulu lebih dalam eh, komponen-komponen, basic komponen dari App Inventor. Nanti di akhir video saya akan memberikan tutorial untuk membuat kalkulator sederhana dengan App Inventor. Oke, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, sebelah kiri ada komponen, ada button, checkbox. Nah, di sini saya mau atur dulu untuk screen-nya ini, saya mau bikin berada di tengah, berarti tinggal sebelah kanan ini bagian properties, alignment-nya kita kasih center, di top biarin berada di atas. Nah, saya mau ganti teksnya ini, misalnya menjadi button 1. Nah, di video sebelumnya kita udah membuat, jika button 1 itu diklik, maka kata-kata yang ada di button 1 ini akan berubah menjadi teks ini button. Tapi waktu itu belum kita coba. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan sekaligus untuk menunjukkan saat di demo itu seperti apa. Lalu berikutnya saya akan menggunakan text box. Text box ini untuk kita input. User itu bisa input suatu string ke aplikasi. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk melakukan, kita akan demo dulu apa dari screen ini. Jadi kita connect AI Companion. Saya akan scan dengan handphone saya. Sebentar, saya akan melakukan screen mirroring. Oke, di sini saya sudah punya aplikasi namanya MIT AI 2 Companion yang ada di sebelah kiri atas ini. Ini dapat Anda dapatkan di Play Store atau App Store. Jadi kita klik aja, terus kita scan barcode-nya, klik yang tombol biru, terus kita scan barcode, lalu kita tunggu loading. Oke, di sini kita sudah lihat di handphone saya sudah ada button 1 sama text box yang sudah tadi kita tambahkan. Nah, kalau yang kita sudah program sebelumnya, button 1 saat diklik dia akan berubah kata-katanya. Saya akan buktikan. Nah, Anda dapat lihat di situ kata button 1 berubah jadi ini button. Nah, itu untuk uh, pemrograman sederhana. Nah, sekarang saya akan mau membuat, jika tombol ini diklik, maka akan menampilkan di text box ini akan menampilkan suatu kata-kata. Caranya adalah kita ke blocks. Nah, kita bagian ini, text box ini kita buang aja. Kita masuk ke text box. Nah, seperti sebelumnya kita ganti ini jadi set ini titik teks. Sekarang kita mau ganti adalah teksnya. Terus kita masukin teksnya apa. Kita mau misalnya ini string. Sekarang kita refresh. Oke, saat button 1 ini diklik, maka dia akan menampilkan teks. Nah, jadi saat button 1 itu diklik, maka dia akan menampilkan ini string.
Jadi kalau saya hapus di sini misalnya, diklik lagi, nah dia akan menampilkan ini string. Oke, sekarang kita mau bikin menggunakan condition. Oke, kita mau bikin condition jika text box itu kita isi dengan kata-kata. Saya mau menampilkan menggunakan label. Ini kita tarik aja drag and drop labelnya. Nah, labelnya ini saya kasih nama adalah output. Bukan nama, maksudnya teksnya output. Output akan berubah menjadi teks yang akan kita program saat button satu itu diklik. Kita hapus dulu. One button satu klik, kita pakai if else-nya. If kita buat di sini, if text box 1, kita ambil aja salah satu, kita ganti jadi titik teks. If text box 1 kita misalnya ABC. Saya mau mengeluarkan di label 1 ini. Outputnya adalah DEF. Terus kalau salah kita klik yang ini, selain dari ABC, kita duplicate, kita ganti jadi input salah. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Nah, sudah ada di situ label output. Nah, jika kita masukin hal yang selain daripada ABC, kita masuk GGG. Input salah. Tapi kalau kita masukin dia adalah ABC, dia akan sesuai dengan program sebelumnya, yaitu DEF. Ini adalah condition. Terus gimana kalau kita mau else if? Else if, misalnya kita mau masukin 1, 2, 3, keluar 4, 5, 6. Tambahin aja else if di bawahnya. Di atasnya else. Tambahin. Tinggal buat di sini, kita duplicate. 1, 2, 3. Atasnya kita ganti jadi 4, 5, 6. Kita refresh lagi. Oke. Kita lihat di sini. Kalau kita masukin ABC, keluar DEF. Kalau kita masukin selain ABC atau 1, 2, 3, kita masukin angka 1 aja, dia menjadi input salah. Tapi kalau kita masukin 1, 2, 3, dia menjadi 4, 5, 6. Nah, ini untuk condition. Lalu untuk melakukan logic plus minus, kali bagi, itu gimana caranya? Nah, sekarang kita masuk materinya untuk membuat kalkulator. Kita buka dulu, kita buat project baru. Di sini yang sebelumnya kita reset dulu. Oke, dia langsung keluar. Kita buat dulu di sini adalah kalkulator. Tunggu loading beberapa saat. Oke, kita sudah berada di layar awal lagi. Kita taruh dulu semua di tengah. Di sini ada layout. Nah, layout ini buat apa? Kalau misalnya kita masuk gini, kita masukin tambah-tambah terus, dia akan bersusun ke atas. Kita nggak bisa susun ke samping. Nah, fungsi dari layout itu adalah untuk supaya bisa ada menyusun ke samping. Misalnya ini kita mau bikin bilangan pertama sama bilangan kedua. Kita gunakan label sebelah kiri. Kita atur untuk lebarnya di sini fill parent aja. Sama ini juga fill parent untuk lebarnya. Label 1 saya mau isi jadi bilangan 1.
label 2 saya mau bikin jadi bilangan 2. Terus kita masukin teks sebelahnya. Nah, jadi bisa ada di sebelahnya. Ini bisa kita bikin jadi tengah biar rapi. Di tengah biar rapi. Oke. Ini untuk kita paham. Ini text box 1, saya namain T1. Untuk mempermudah kita ganti namanya text box 2 jadi T2. Terus di sini saya mau bikin untuk spinner. Spinner ini apa? Kalau di Visual Basic, jika ada yang tahu, ini namanya combo box. Jadi isinya, jadi dia seperti drop down menu. Untuk ngisinya kita pakai di sini elements from string. Saya mau di sini untuk nambah, dipisahkan dengan koma. Tambah, kurang, bagi, kali. Saya ganti jadi operator. Oke, terus kita buat di bagian bawah, kita ambil lagi layout. Kita lebarin. Kita kasih di sini label. Ganti teksnya adalah hasil. Kedua. Untuk label ini ganti kosong. Nanti kita akan isi di situ, kita kasih label di sini adalah hasil untuk mempermudah. Jadi di sini adalah tampilannya seperti ini. Kita bikin button untuk membuat mengexecute dari hasil itu. Ganti teksnya itu. Kita tinggal lakukan, oh ya, di sini kita ganti satu jadi kalkulator. Sebelumnya bagian ini textbox 1 kita buat numbers only T2 juga. Sekarang jika tombol hitung ini diklik, maka yang dilakukan adalah kita bikin condition if. Karena ada 4 kondisi, kita bikin else if-nya ada 4. Kita buat di sini if operator. Bikin logic sebenarnya. If operator, untuk selection-nya kita pilih yang selection. Jadi apa yang diselect di bagian ini, elements. Sorry, yang di yang di selection. Karena ada tambah penjumlahan, kita bikin tambah. Dan set hasil to nya kita ambil jumlahan dari textbox 1 ditambah textbox 2. Kita tinggal perbanyak. Sorry. Oke, bawahnya kebanyakan. Kita buang. Sorry, buangnya ke kiri.
Nah, ini tinggal perbanyak juga, kurang ini kali ini bagi sebelah sini, kita tinggal buang. Kita ganti, sini kurang. Kali sama bagi. Jadi seperti ini. Oke, kita coba buat lagi. Tunggu loadingnya. Oke, sini masukin bilangan 1 sama kita jumlah. 20 ditambah 5. Harusnya 25. Sesuai. Kita kurang. 20 kurang 5 harusnya 15. Kalau kita bagi, 20 bagi 5 itu 4. Nah, ini berarti ada kesalahan. Kita lihat programnya. Pembagian. Oke, di sini kesalahan, harusnya T2. Oke, kita refresh. 20 bagi 5. Hasilnya 4. Kalau kita kali, hasilnya 20 kali 5, 100. Jadi, ini adalah tutorial singkat sederhana membuat kalkulator dengan app Inventor. Sampai jumpa di video berikutnya.